Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu saat saya mendengar pembelaan seorang ateis mengenai mengapa ia menolak kekristenan. Menurut orang ini, dia merasa keberatan memiliki iman yang begitu lemah. Menurutnya, iman Kristen itu konyol. Bagaimana mungkin hanya dengan menerima pengorbanan Kristus, seseorang dibenarkan di hadapan Allah? Artinya, dalam iman Kristen, asalkan menerima Kristus, seorang yang sangat jahat, entah pembunuh, koruptor, pemerkosa, atau pelaku kejahatan lain, secara mudah dimaafkan atas segala kejahatannya. Jadi, menurutnya, iman Kristen adalah sebuah iman yang murahan. Mendengar argumentasi itu, saya teringat sebuah kisah Alkitab yang sama persis dengan keluhan tersebut. Adalah Nabi Yunus, seorang yang secara khusus diperintahkan Allah untuk membawa kabar kepada kota Niniwe. Pada awalnya, Nabi Yunus menolak taat kepada perintah Allah dan melarikan diri ke Tarsis. Namun Allah bersikeras untuk mengutus Yunus, dan setelah proses yang panjang, akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Namun sebetulnya, yang menjadi permasalahan utama dari Yunus bukanlah ketakutan terhadap kejahatan rakyat Niniwe, tetapi yang menjadi permasalahan Yunus sebetulnya adalah kasih Allah yang besar kepada rakyat Niniwe. Setelah memberitakan firman Tuhan supaya rakyat Niniwe bertobat, Yunus pergi keluar dan duduk di luar kota Niniwe. Sementara itu, rakyat kota Niniwe mendengarkan Yunus dan bertobat, melakukan doa puasa untuk membuktikan kesungguhannya, dan murka Allah kepada mereka pada akhirnya surut. Kemudian tertulis pada pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus merasa jengkel kepada Allah karena ia memaafkan rakyat Niniwe atas segala kejahatan mereka. Inilah alasan utama Nabi Yunus menolak perintah Allah, karena ia tahu bahwa Allah akan memaafkan mereka jika mereka sungguh-sungguh bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak dari kita yang sesungguhnya masih memiliki pemahaman atau pola pikir yang sama seperti Nabi Yunus dan bahkan sama seperti seorang ateis pada awal perenungan kita? Berapa banyak dari kita orang percaya yang seringkali keberatan jika ada seorang penjahat yang bertobat dan menerima Tuhan? Jika kita masih menjadi pribadi yang seperti itu, berarti kita belum sungguh-sungguh memahami kasih Tuhan kepada manusia. Dan justru pada posisi itu, kita menempatkan diri dan merasa diri lebih baik daripada orang lain yang bertobat tersebut. Saudara-saudara, kasih Tuhan sungguh besar dan nyata kepada setiap orang. Mari kita belajar untuk melihat orang lain memakai mata dan hati Tuhan, sehingga semakin banyak orang diselamatkan oleh pemberitaan firman yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat lebih sungguh memahami kasih Tuhan kepada manusia, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.